Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldwinartima Putriana. Saya dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penulisan laporan. Ada beberapa materi yang saya ingin bahas, yaitu pertama, pengertian laporan, 2. Fungsi laporan, 3. Syarat laporan, 4. Jenis laporan, 5. Tujuan laporan, 6. Sistematika laporan, yang terakhir langkah-langkah laporan. Sebelumnya, apa itu penulisan laporan? Laporan adalah cara komunikasi penulis dalam menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena adanya tanggung jawab. Selanjutnya ada fungsi laporan. Fungsi laporan ada 5, yaitu 1. Pertanggungjawaban dan pengawasan, 2. Penyampaian informasi, 3. Bahan pengambilan keputusan, 4. Alat pembina kerjasama, dan yang terakhir alat pengembangan cakrawala wawasan. Selanjutnya, syarat laporan, yaitu ada 6 poin dalam syarat laporan. Yang pertama ada sistematis, yaitu susunannya telah diatur dengan pola yang baku. 2. Isinya logis, yaitu dapat didasari hubungan sebab dan akibat. 3. Objektif, yaitu pernyataan-pernyataan yang ada di dalam laporan berdasarkan pada pandangan umum. 4. Faktual, yaitu isinya berdasarkan pada kenyataan bukan imajinasi. 5. Bahasa yang digunakan harus reproduktif, yaitu penyampaian informasi harus sesuai dengan maknanya. Yang terakhir, bahasa yang digunakan harus lugas dan bermakna denotatif. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan. Yang pertama ada laporan yang berbentuk formulir, 2. Laporan yang berbentuk surat, 3. Laporan yang berbentuk memorandum, 4. Laporan perkembangan, laporan keadaan, 5. Laporan berkala atau laporan rutin dalam jangka waktu tertentu, 6. Laporan laboratoris atau bisa disebut dengan laporan praktikum. Yang terakhir ada laporan formal dan semi formal. Selanjutnya ada tujuan laporan. Yang pertama, bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Yang kedua, agar pelaksanaan tugas yang dipercaya kepada petugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan. Yang terakhir, sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan. Ada juga sistematika laporan. Yang pertama ada halaman judul, surat penyerahan, daftar isi, ikhtisar atau abstrak, pendahuluan, isi laporan, atau kesimpulan, dan ada juga saran, ada juga yang terakhir appendix atau referensi. Dan selanjutnya ada langkah-langkah menulis laporan. Ada 4 poin, yaitu 1. Melakukan kegiatan observasi, 2. Menulis kerangka laporan, 3. Menulis laporan lengkap, dan yang terakhir menyunting penulisan laporan. Berikut contoh format laporan pekerjaan. Yang awalnya di atas ada judul, dan selanjutnya ada kata pengantar, daftar isi, laporan ketua panitia penyelenggara, sambutan kepala, sambutan pemimpin proyek, dan ada tahap kegiatan. Tahap kegiatan itu ada 2. Yang pertama tahap persiapan, dan kedua tahap pelaksanaan. Dan yang terakhir ada lampiran. Lampiran itu ada surat keputusan kepanitiaan, dan ada juga rancangan kegiatan. Yang terakhir surat-surat persiapan. Baik, itu adalah salah satu contoh dari format laporan pekerjaan. Cukup sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.